pagi ini dengan berdoa bersama. Kita sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan karunia-Mu, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan. Ya, jadi tema yang kita ambil di sini adalah gaya hidup berkelanjutan. Subtemanya pemanfaatan sampah plastik. Kita akan merangkai bumi. Kita tahu bahwa ada dua jenis sampah. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai. Sampah organik contohnya apa saja? Oke, Aiden? Daun, micin, batang sayur, kulit buah. Sampah anorganik contohnya kadang plastik, kaleng bekas, botol. Oke, baik, terima kasih. Tujuan yang mau kita capai dari kelima kita ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya daur ulang sampah plastik. Yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek berbahan plastik kresek bekas. Yang ketiga, peserta didik membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan kresek bekas. Ya, apa yang kalian lakukan ketika sudah menggunakan kresek atau kantong bekas? membuang atau menyimpan api. Iya, buang saja dan umpan api. Yang kedua, apa kalian tahu bahwa kantong plastik bekas bisa digunakan untuk barang berguna? Bisa. Bisa. Apa kalian pernah melihat karya yang menggunakan kresek atau kantong plastik bekas? Pernah. Contohnya? Membuat bunga. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu mau menyampaikan di lembaga pendidikan kita ini sudah merencanakan program kelima yang sudah mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema yang kita ambil sekarang, pemanfaatan sampah bekas. Maka dari itu, pada kesempatan ini guru wali kelas dan guru mata pelajaran telah berkolaborasi untuk melakukan proyek ini. Maka sangat diharapkan anak-anak sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan aktif agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Siap? siap. Baik, terima kasih. Belajar Pancasila, Sohib. Belajar Pancasila, siap. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeadilan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Tepuk kelima. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkeadilan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Baik, silakan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan melaksanakan proyek kelima pemanfaatan sampah plastik. Maka sebelumnya ibu akan membagikan anak-anak dalam kelompok. Jumlahnya ada 16, ibu bagi dalam 3 kelompok. Bisa? Bisa. Jadi dibagi dalam 3 kelompok, ibu langsung membagikan kelompoknya. Jadi kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2,
1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi 3 kelompok. Di sini ada bahan-bahan juga yang nanti kita siapkan dalam pembuatan bunga dari kantong bekas. Yang pertama itu kawat ikat. Kawat ikat, ada gunting, ada benang, ada kantong atau kresek, ada lem lilin, dan juga ada lilin. Ini sederhananya yang kita capai dari proyek kelima ini. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, yang ketiga gotong royong. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang kedua memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Yang ketiga kolaborasi. Yang keempat berbagi. Dan yang kelima peduli. Langkah-langkah pembuatan, yang pertama kita mengumpulkan barang bekas. Ibu yakin bahwa di rumah pasti kita memiliki kertas kantong. Yang kedua, kertas kantong yang kita sudah ambil, kita sudah bawa itu, nanti kita potong atau kita gunting sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang ketiga, setelah kreseknya atau kantongnya digunting, mulai bentuk bunganya sesuai dengan bunga yang dipilih. Setelah bunganya itu jadi, kita akan presentasikan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang terakhir itu kita akan membuat refleksi dari setiap kelompok. Anak-anak siap? Siap. Terima kasih. Anak-anak sudah siapkan bahan dan alatnya? Sudah. Baik, kelompok ini kira-kira alat dan bahan yang disiapkan itu apa saja? Alat. Apa lagi? Plastik. Apa lagi? Lilin. Apa lagi? Lilin. Apa lagi? Baik, kelompok 1.
kami akan mempresentasikan hasil kelima yang telah kami lakukan. Kami dari kelompok 1 membuat bunga dari kantong bekas. Kami telah mengikuti langkah-langkah yang diberikan Ibu Guru. Ini adalah hasil kelompok kami dan kami akan menjualnya untuk menambah kelas di kelas kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk. Kelompok berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan melakukan hasil kerja proyek P5 yang telah kami lakukan. Kami dari kelompok 2 membuat bunga dari kantong bekas. Kami akan menjualnya untuk menambah kelas kami. Kami sudah mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh Ibu Guru kepada kami semua, dan ini hasil karya kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja P5 dari kelompok 3. Kami membuat bunga dari kantong bekas. Kami akan menjualnya untuk menambah kelas di kelas kami. Kami sudah mengikuti langkah-langkah yang diberikan Ibu Guru kepada kami semua. Dan ini hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi hasilnya sudah ada di depan kita masing-masing. Itu hasil pekerjaan kalian dan kita sudah melaksanakannya beberapa hari dan hasilnya kita sudah lihat bersama. Kita tahu bahwa penggunaan sampah plastik semakin hari itu semakin meningkat. Nah, untuk itu salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik yaitu kita memanfaatkan sampah plastik untuk menghasilkan suatu karya seni. Salah satu yang kita lakukan di lembaga ini adalah dengan membuat bunga dari kantong plastik. Hasilnya baik dan kita sudah lihat bersama dan itu bisa kita jual. Kalau kita buat yang bagus kita bisa jual atau kita bisa gunakan untuk memperindah ruangan kelas